Hanya kau kecil ya? Harus pakai ini kayaknya, earphone atau mikrofon. Sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya sudah terdengar belum? Ya, udah jelas sekarang. Ya, jadi saya Ismi Baidar Alila dengan rekan saya Anissa Adelia ingin mempresentasikan cryptocurrency wallets. Nah, cryptocurrency wallets itu dompet mata uang digital yang dapat menyimpan beberapa kunci publik dengan pribadi. Nah, mata uang kripto itu sendiri tidak terdapat di dalam dompet. Sebagai gantinya, mata uang kripto itu disimpan secara desentralisasi dan dipelihara di dalam buku besar publik. Nah, setiap mata uang digital itu memiliki kunci pribadi yang dapat digunakan untuk menulis di dalam buku besar publik. Penting untuk mengetahui tentang dompet ini karena menjaga keamanan kunci pribadi itu sangat penting untuk menjaga keamanan mata uang. Nah, di sini tuh ada types of cryptocurrency wallets itu ada desktop software yang dimana ini dompet ini menyimpan kunci secara lokal di desktop atau laptop. Nah, si desktop soft ini, meskipun hard drive mesin gagal tanpa cadangan apapun di satu tempat, ada kemungkinan kehilangan koin selamanya. Nah, di sini tuh selanjut ada mobile wallets yang di mana itu dompet ini berjalan melalui sebuah aplikasi pada ponsel. Uh, nah, si mobile wallet ini memungkinkan pengguna untuk mengakses koin mereka dengan mudah. Mobile wallet ini dompet ini menyimpan koin atau kunci secara lokal di ponsel seperti hal dompet perangkat lunak desktop. Nah, mereka ini hanya sebuah antarmuka ke dompet cloud. Selanjutnya ada hardware wallets yang dimana tipe ini tuh kunci pribadi harus disimpan di lokasi yang paling aman. Hal ini tidak memungkinkan untuk mengeksplor kunci pribadi dalam bentuk teks biasa yang memberikan lapisan keamanan lain. Nah, hardware wallet ini terhubung dengan komputer hanya ketika dibutuhkan pada saat lainnya. Selanjutnya ada paper wallets. Paper wallets ini tuh kunci publik dan pribadi yang dicetak bersama. Nah, kunci biasanya dicetak dalam bentuk QR yang berfungsi sebagai alamat. Terus selanjutnya ada brain wallets yang di mana itu brain wallets itu sederhana yang membuat alamat dengan meng, mengkatasandikan untuk menghasilkan kunci pribadi dan publik. Untuk membuat sebuah brain wallets, kita memilih sebuah kata sandi. Nah, di sini ada contoh brain wallets.
Ya, yang selanjutnya itu ada use frequency. Ini dompet juga dapat dibedakan berdasarkan penggunaan, terutama ada dua jenis dompet. Yang pertama itu ada wallet dan hot wallet. Nah, secara sederhananya itu cool wallet ini tidak terhubung ke internet, sementara untuk hot wallet ini terhubung ke internet setiap saat dan dapat digunakan untuk mengirim mata uang digital kapan saja. Terus untuk wallet ini dapat digunakan untuk menerima mata uang meskipun tidak terhubung ke internet. Tetapi tidak memungkinkan uh, untuk mengirim mata uang ke alamat lain sebelum menghubungkannya ke internet. Terus ada key derivation, yaitu kunci pribadi dihasilkan oleh dompet untuk hadir di blockchain. Dan ada dua metode utama yang dapat digunakan untuk menghasilkan kuncinya ini. Metode pembuatan kunci juga sangat penting untuk keamanan dompet dan juga penting untuk pemulihan dompet jika dompet hilang. Terus ada current support. Nah, salah satu ciri utama di mana dompet dapat dibedakan adalah jumlah mata uang yang dompet mendukung. Misalnya mungkin ada dompet dengan dukungan mata uang tunggal atau beberapa dukungan mata uang. Setiap koin memiliki klien inti yang juga termasuk dompetnya. Terus ada key generation process in SD wallet. Nah, terus ada child key derivation. Wallet ini adalah interaksi sebelumnya Pak saya ulangin, ada current support. Nah, salah satu cirinya itu di mana dompet dapat dibedakan adalah jumlah mata uang dompet mendukung. Misalnya ada dompet dengan dukungan mata uang tunggal atau beberapa dukungan mata uang. Setiap koin memiliki klien inti yang juga termasuk dompet. Nah, terus ada key generation process in H wallet. Ada shell key differentiation. Terus HD wallet essentially use the shield key differentiation function to create shield key from the parents. Terus case differentiation one way hash function using the following elements-nya itu ada parent key, chain kode, which work as a seed, terus ada index number. Ada non-deterministic wallet. Nah, non-deterministic wallet ini iterasi awal dari klien Bitcoin. Dompet tersebut memiliki kunci pribadi yang dibuat secara acak. Jenis dompet ini juga dihentikan karena kelemahan utamanya, yaitu kunci acak tidak dapat diakses jika dompet hilang. Karena disarankan untuk menggunakan alamat yang berbeda untuk setiap transaksi agar menjaga anonimitas di jaringan. Dengan begitu banyak kunci acak menjadi sulit untuk pertahankan, dan oleh karena itu alamat menjadi rentan untuk digunakan kembali. Walaupun dalam core klien Bitcoin terdapat sebuah dompet yang diimplementasikan sebagai dompet type 0, namun penggunaannya sangat tidak disarankan. Terima kasih. Udah? Sudah Pak, Oke. terima kasih. Ya, baik. Tolong share-nya dimatikan ya. Nanti PPT-nya kirim ke email saya. Iya Pak, sudah dikirim. Oke, baik. Ya, teman-teman semua, jadi untuk minggu ini kita akan bahas tentang
crypto wallet ya. Jadi sebenarnya ini udah pernah kita bahas dulu ya di pertemuan-pertemuan awal. Apa itu crypto wallet gitu. Contohnya MetaMask ya kan, kemarin saya sudah kasih tahu kalian bagaimana buat akun atau buat wallet di MetaMask. Nah, MetaMask itu salah satu dari crypto wallet ya, atau dompet lah ya gitu kalau kita istilahkan. Kalau sekarang kita mungkin kalian punya akun di GoPay, punya akun di Dana, punya akun di Shopee, misalnya Shopee Pay gitu ya. Nah, itu sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan kalau GoPay, kalau Dana, kalau Shopee itu dia masih pakai teknologi yang belum menggunakan blockchain gitu ya. Bedanya di situ. Jadi dia masih istilahnya pakai kalau berbasis web disebut sebagai Web 2 gitu ya. Sedangkan kalau yang MetaMask, kemudian yang lainnya, dia banyak ya kayak Trust Wallet, kayak Coinbase Wallet gitu ya. Itu yang disebut dengan Web3 ya, menggunakan teknologi blockchain di belakangnya gitu ya. Jadi di sini sebutkan apa itu crypto wallet. Jadi crypto wallet itu adalah ya wallet gitu apa namanya? Dompet lah ya, ini tempat untuk menyimpan kripto aset, kripto kita gitu. Jadi kalau kalian punya kripto, maka tempat untuk naruh kripto itu namanya crypto wallet. Nah, di crypto wallet atau cryptocurrency wallet ya, itu ada dua key yang disebut dengan public key sama private key. Jadi kalau kita bikin wallet, misalnya di MetaMask, jadi di wallet kita itu langsung ada dua, yaitu sebagai public key dan private key. Public key itu boleh kita kasih ke orang, gitu ya. Artinya yang kelihatan di akun MetaMask kita itu sebenarnya public key, karena boleh siapapun boleh tahu. Itu ilustrasinya kalau di bank sebagai nomor rekeningnya. Ya, nomor rekening kan siapa aja boleh tahu. Nomor rekening saya boleh Nafiul boleh tahu gitu. Mungkin Nafiul mau ngirim uang ke nomor rekening saya. Ya tinggal dia masukkan nomor rekeningnya. Nah, itu di kripto itu namanya public key. Ya. Nah, untuk membukanya itu disebut dengan private key. Ya. Nah, di sini disebutkan. Kalau ini lebih jelas apa itu public key sama private key, di sini disebutkan. Public key itu is like a bank account number. Jadi public itu seperti nomor rekening ya, dan kita bisa share. Nah, sedangkan private key itu seperti passwordnya atau PIN ATM kita gitu. PIN ATM kita itu adalah public key dan nggak boleh orang tahu, karena kalau orang tahu private key-nya maka dia bisa ambil cryptocurrency yang ada di wallet saya gitu ya. Nah, nah di sini disebutkan bahwa setiap public key itu akan pair ya, akan punya satu private key yang koresponden, yang berhubungan. Jadi sebenarnya kalau saya nge-share public key saya, sebenarnya di public key itu udah ada private key-nya. Itu juga untuk menandakan bahwa kalau ada Navio misalnya kirim Bitcoin ke crypto wallet saya di MetaMask, kan saya kasih alamat wallet address-nya gitu kan. Nah, sebenarnya di situ tuh udah ada bahwa yang punya akun ini, yang punya wallet address ini tuh hanya saya. Nah, itu disebut dengan private key. Jadi dia sebenarnya di dalam public key itu di dalamnya juga ada kode yang menunjukkan bahwa itu tuh private key-nya punya saya. Walaupun di situ nggak ada keterangannya. Jadi yang membedakan kalau di blockchain itu nggak perlu ada nama pemegang akunnya siapa, itu nggak ada, dia nggak perlu ada. Ya, yang tadi yang disebut sebagai anonymity, anonim. Ya, jadi kalau di bank kan harus ada nomor rekening ini
atas nama siapa, itu harus ada namanya itu siapa, nama rekeningnya ini, nama banknya apa, ya. Kalau di blockchain nggak perlu ada namanya, ya, karena blockchain itu tadi dia sifatnya anonim tapi transparan. Nah, gimana maksudnya transparan? Jadi setiap transaksi kita yang kemarin-kemarin juga saya sudah sampaikan itu bisa kita cek di Etherscan namanya ya. Jadi kita bisa lihat di sini di etherscan.io. Ya, jadi kita bisa lihat transaksi. Nah, di sini. Ini kita bisa lihat nih, latest transaction tuh ada nih. Dari wallet address ini. Kita klik ya di sini ya, latest transaction ya. Ini ada transaction hash-nya, ya. Kemudian from, nah, dari mana yang ngirim ini, titanbuilder.eth to ini alamat addressnya yang dia kirim, ya. Kemudian berapa nilainya? Nilainya adalah 0,017 ETH atau sekitar 27,8 US dollar. Transaction fee-nya segini, 0,17 dolar. Gas price-nya segini. Nah, ini kan kita bisa tahu nih, bisa tahu bahwa ini 23 detik yang lalu ya. Jadi tanggal 10 Oktober 2003, 23 detik yang lalu itu ada transaksi ini. Bloknya ini, blok blockchain-nya ini, nomor bloknya. Jadi kita bisa tahu transaksinya itu transparan. Kita bisa cek, ini semua transaksi ada di sini. Tapi kita nggak tahu tadi yang punya address wallet yang nilai nomornya ini OX dan seterusnya, ya OX1CE dan lain sebagainya. Ini kita nggak tahu ini punya siapa. Nah, ini yang disebut dengan anonymity di blockchain, gitu ya. Jadi blockchain itu dia sifatnya transparan tapi anonim. Yang membedakan juga kalau di bank tuh nggak bisa anonim. Nah, akunnya harus tahu ini atas nama siapa, gitu. Nah, itu yang membedakan. Ya, jadi setiap crypto wallet itu punya yang namanya public key dan private key. Nah, public key ini tadi untuk menerima cryptocurrency, ya, menerima atau mengirim cryptocurrency. Nah, private key ini untuk membukanya, gitu. Jadi kayak semacam tadi PIN-nya, ya, PIN-nya. Nah, kenapa crypto wallet ini dibutuhkan? Ya, karena kalau kita ingin melakukan transaksi di blockchain, terutama blockchain yang publik ya, karena blockchain itu kan secara umum dibedakan ada blockchain yang sifatnya terbuka atau publik, ada blockchain yang sifatnya tertutup atau private, ada blockchain yang sifatnya hibrid. Hibrid itu gabungan atau konsorsium, nama lainnya kalau hibrid. Nah, kalau yang publik itu pasti ada cryptocurrency. Ya, kita butuh cryptocurrency untuk bisa join, untuk bisa melakukan transaksi di jaringan blockchain itu. Nah, untuk naruhnya, ya, maka kita butuh wallet dari transaksi itu untuk ngirim atau nerima. Nah, makanya crypto wallet itu dibutuhkan terutama kalau untuk yang blockchain yang publik, blockchain yang open, yang terbuka, ya. Tapi kalau yang blockchain yang private karena dia nggak butuh cryptocurrency, ya dia nggak butuh wallet, gitu ya. Nah, itu bedanya. Nah, kalau dilihat dari mana yang lebih bagus, ya kalau dilihat dari desentralisasi, yang paling kalau open tuh pasti desentralisasi. Tapi kalau yang private itu nggak ada desentralisasi. Dia sama sebetulnya dengan sistem yang sekarang berjalan. Jadi ada orang yang berkuasa gitu. Ada
satu kok entitas tertentu yang mengatur sistem itu. Kalau yang blockchain yang sifatnya private, ya, yang bukan yang terbuka. Jadi blockchain sifatnya tertutup, ya, itu ya misalnya kalau satu perusahaan ya itu nggak masalah gitu ya. Misalnya satu perusahaan mau bikin blockchain, dia hanya di orang-orang di perusahaan tersebut saja yang boleh join. Ya itu nggak perlu pakai cryptocurrency. Ya itu bisa menggunakan tadi yang blockchain yang sifatnya private. Tapi kalau dia bebas siapa saja boleh join, itu masuknya ke blockchain yang open dan itu butuh cryptocurrency. Nah di sini ya tadi. Ya. Jadi kalau untuk public blockchain, nah itu butuh cryptocurrency. Ya. Nah, ada beberapa macam crypto wallet yang tadi juga sudah disampaikan ya. Secara umum dibedakan menjadi dua. Ada yang disebut dengan hot wallet atau cold wallet. Apa bedanya? Kalau hot, ya itu dia walletnya itu connect ke internet. Nah, tidak tadi misalnya MetaMask, ya, atau yang aplikasi tadi kalau dia dalam bentuk aplikasi disebut dengan mobile wallet, gitu ya. Jadi ada yang berbasis aplikasi, ada yang berbasis web. Nah, kalau dia dua-duanya terkonek ke internet, maka itu berarti disebut sebagai hot wallet. Kalau yang cold wallet ini dia tidak connect ke internet. Nah, contohnya apa nih contohnya? Ya kalau yang hot wallet itu contohnya adalah web based tadi ya, MetaMask itu web based. MetaMask juga ada. Misalnya nih saya buka nih wallet saya. Nah kan gini. Nah ini kalau misalkan ini saya masuk di unlock. Nah ini adalah wallet saya di MetaMask ya. Nah ini yang web based ya, web based. Nah kalau saya download aplikasinya, nah itu berarti mobile wallet ya. Atau ini kalau ini desktop, ini juga sama desktop di komputer ya. Ini tadi, ini alamat akun nih, ini. Ya. Ini alamat apa wallet addressnya itu di sini yang tadi ada ininya apa namanya public key-nya ya. Kemudian ini jaringannya, ini jaringan kita bisa milih, bisa kita tambahkan juga. Nah, ini pakai ada Ethereum, ada Lineage, kemudian ada mainnet, ada testnet. Apa bedanya? Kalau mainnet ini kalau kalian bertransaksi dia kena cas beneran gitu. Ethereum ya kena ETH beneran. Tapi kalau di testnet ini biasanya untuk coba-coba ya. Namanya kan testnet, jaringan tes uji coba gitu. Nah, ini apa namanya? Bohong-bohongan. Ini saya di jaringannya Sepolia saya punya 0,04 ETH gitu ya. Nah, tapi ini bohongan sebenarnya gitu. Kemudian di Georly nggak punya ETH. Saya punyanya di jaringannya Sepolia. Nah, 0,04 ETH. Nah, tapi ini uang bohongan kalau dulu kalian pernah main monopoli itu kan ada uang kertas. Nah, itu ini buat uji coba. Nah, kalau yang benerannya di sini di mainnet. Di mainnet. Jadi kalau ini saya nggak punya ETH gitu. 0. Ya. Ini bisa untuk tadi multi token ya. Kalau mau token yang lain tinggal di sini import nama tokennya apa ya. Atau custom token. Nah, token addressnya apa dimasukkan ke sini. Tuh. Ya ini mah kalau mau kirim tinggal kita klik send, masukkan tadi public addressnya apa.
Ya, alamat addressnya tadi, wallet addressnya apa, klik di sini. Terus nanti dikirim berapa, gitu ya. Seperti itu. Kalau sekarang di MetaMask juga ada swap. Swap ini kalau misalnya apa namanya dia kita mau tukar. Nah, ini tukar dari ETH tukar dengan token apa? Ini kan banyak nih, ada DAI, ada USDC. Ini nama-nama token semua. Ya. Ada BUSD, Binance USD, ada Matic, ada Link, ada ARB, gitu ya. Ini kita misalnya mau tukar apa namanya dengan SIBA misalnya. Nah, nanti berapa di sininya? Kita masukin berapa, nanti SIBA-nya berapa. Nah, itu di swap ya. Kalau mau beli juga apa namanya? Ya, biasanya kalau beli dia diarahkan ya kalau mau beli. Belinya di mana? Nah, biasanya di apa namanya? Exchange ya, misalnya di apa namanya? Misalkan nah ini ya. Nah, sekarang bisa beli langsung pakai ini, pakai debit atau pakai transfer gitu. Nah, ini bisa sekarang atau lewat misalnya apa namanya toko kripto. Nah, toko kripto belinya ini juga bisa ya. Sama kalau toko kripto ya kalian harus daftar, harus masuk dulu sini. Oke, balik lagi ke yang tadi ya. Jadi ini ada hot wallet dan ada cold wallet. Nah, kalau yang cold itu apa contohnya? Paper di sini. Paper wallet itu maksudnya apa? Tadi yang apa namanya? Kalian sudah bikin misalnya wallet di MetaMask. Nah, kalian harus catat tuh public apa wallet address-nya berupa public key tadi sama private key-nya. Yang private key-nya berupa 12 kata ya, seed phrase gitu. Nah, itu harus kalian tulis, taruh di mana gitu ya. Nah, itu kalau seperti itu kalian disebut sebagai paper wallet karena dia nggak connect ke internet. Nanti kalau misalnya kalian mau login baru dibuka lagi. Nah, ini jangan sampai hilang, jangan sampai juga pindah tangan misalnya orang lain tahu. Kalau hilang kalian nggak ingat, nah itu nggak bisa apa-apain nanti. Kalian nggak bisa mengakses kripto yang ada di wallet kalian. Atau yang hard wallet. Hard wallet itu mirip kayak gini biasanya. Kayak apa namanya flash disk gitu ya. Nah, itu disebut dengan hard wallet. Nah, mana yang lebih kemungkinan di hacking ya? Tentu saja yang rentan di hacking ya yang masih connect ke internet gitu ya. Nah, kalau ini kan dia nggak connect ke internet, tapi kita harus tahu, kita harus tulisan itu jangan sampai hilang gitu, yang berisi wallet address dan juga private key-nya. Nah, kalau hilang ya udah wassalam gitu ya. Nah, atau yang berupa kayak seperti flash disk ini dia kalau pas mau online aja dia baru di connect ke internet. Nah, tentu saja yang lebih enak yang memang yang cold yang hot ya, yang hot karena dia tadi biasanya ada websitenya, ada aplikasinya dan sebagainya. Ya. Oke, nah di sini ya tadi hot wallet. Hot wallet itu kalau connect ke internet. Kemudian contoh-contoh hot wallet ada yang web based, ada mobile based, ada desktop ya. Misalnya kalau saya ke apa namanya ke websitenya MetaMask, sorry. MetaMask. Nah di sini ya, ini dia bisa apa namanya
kita bisa download juga ya, yang mobile-nya misalnya. Nih, di sini download nanti. Nah, kalau kita download yang ini mau di yang iOS atau di Android, nah itu berarti dia masuk ke yang mobile, ya, mobile wallet. Nah, kalau yang di PC, ya itu masuk ke desktop wallet tadi. Hot wallet tadi ya, paper atau hardware. Nah, kemudian ada yang lainnya yang disebut dengan custodial dan non-custodial wallet. Jadi wallet itu dibagi tadi kalau nggak cold atau hot atau custodial dan non-custodial. Apa bedanya? Kalau custodial itu wallet kita itu yang pegang pihak ketiga. Nah, nih, a custodian or third party has control of the private key. Maksudnya apa? Misalnya saya buka akun di toko kripto ini ya. Ini saya punya akun di toko kripto untuk saya beli. Masuk misalnya. Ini kalau di sini masuknya masih pakai email biasa ya, Gmail atau yang lainnya. Nah, ini saya sudah punya udah masuk di toko kripto ya. Toko kripto itu kemarin yang termasuk dalam kategori yang disebut dengan CX ya, atau Centralized Exchange. CX ini singkatan dari Centralized Exchange. Jadi tempat untuk tukar menukar kripto tapi masih centralized gitu ya. Nah, kalau saya bikin akun di toko kripto ini, tadi udah masuk caranya gitu ya, bikin akunnya. Nah, kan saya punya dompet di sini tuh, ada walletnya, ada saldonya nih. Kalau saya klik ada kelihatan saldonya. Kalau saya mau store, saya mau narik juga ada di sini. Nah, ini yang disebut dengan custodial wallet. Ya, jadi saya masih nggak bisa kontrol langsung di wallet yang di sini. Ini masuknya custodial atau custodian. Ya. Kalau yang MetaMask, nah, kalau MetaMask itu masuknya di sini non custodial. Jadi saya punya kontrol semua komplit. Ya, mau baik private key-nya maupun uangnya. Misalnya saya punya uang kalau saya punya uang di ke MetaMask saya, di sini, ya kan? Saya bisa ngapa-ngapain sendiri gitu. Private key-nya juga saya yang pegang sendiri. Tapi kalau saya di toko kripto, ini enggak, sebetulnya saya nggak pegang kontrolnya di wallet saya gitu. Jadi kontrol wallet saya di toko kripto itu masih toko kripto yang pegang gitu ya. Masih pihak ketiga. Itu sama aja kayak saya nabung di bank. Kalau saya beli Bitcoin di toko kripto misalnya, atau saya beli ETH di toko kripto, kalau masih saya simpan di sini, nah ini kan masih yang pegang si toko kriptonya. Walaupun saya bisa lihat, bisa akses. Tapi kalau misalnya saldo Ethereum saya di sini, ETH saya di toko kripto yang baru saya beli, saya transfer, saya pindahkan ke sini, ke MetaMask saya, nah itu berarti itu sudah sepenuhnya berada dalam kontrol saya. Itu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan kustodial dan non kustodial atau kustodian
atau non kustodian ya. Keamanannya lebih rendah kalau di pihak ketiga ya. Kalau kita non kustodial ya lebih aman karena kita punya private key-nya kita yang pegang sendiri gitu. Kita bisa apa-apain. Kalau belum ada di wallet kita yang non kustodial itu sebenarnya masih belum punya kita sepenuhnya ya kriptonya. Mau ETH, mau Bitcoin atau mau yang lain itu kalau masih dicatat di toko kripto itu belum sepenuhnya punya saya sebenarnya gitu. Seperti itu. Itu bedanya yang kustodial dan non kustodial wallet. Oke, kemudian ada NFT wallet. Nah, NFT wallet ini untuk NFT sebenarnya kalau di MetaMask juga sudah ada ya. Dan kita lihat nanti di sini. Kan ada token, ada NFT. Jadi kalau misalnya saya punya NFT, maka dia nanti akan ada di sini NFT-nya. Ini saya onin ya, auto detect. Jadi kalau nanti ada NFT bisa masuk. Oke. NFT untuk token. Yaitu NFT wallet ya. Atau dia wallet sendiri gitu, sama seperti yang tadi. Biasanya saat wallet tuh pasti dia mau token atau NFT itu biasanya jadi satu gitu ya. Oke. Ya, jadi seperti itu. Ya, jangan lupa bahwasanya ini yang harus kalian ini adalah kalau kalian di wallet tadi ya. Backup atau recovery mekanismenya. Jadi kalian harus catat nih 12 randomly generated word atau yang disebut dengan seed frase atau mnemonic frase atau recovery frase itu harus kalian catat karena supaya kalau misalnya nanti pindah-pindah device juga kalau kalian hafal itu tinggal import kemudian masukkan ya di wallet yang kalian miliki. Ini biasanya di sini ada nanti di setting. Nah di sini ada apa namanya? Kalau mau lihat ya. Nah ini kalau kalian klik di sini nanti ada kelihatan private key-nya tadi. Ya, recovery price-nya apa? Yang 12 itu. Itu nanti yang harus kalian catat. Dan kalau tahu terus tahu alamat wallet address-nya yang di sini, ya udah bisa masuk dia kalau kalian tahu. Ya, punya siapapun, ini bisa diotak-atik. Oke. Baik, mungkin itu untuk materi hari ini. Ada pertanyaan? Jadi sekali lagi kalau untuk UTS ya tadi yang sampaikan nanti kalian akses ke alamat link yang web saya tadi kemudian cari apa namanya course dengan judul Introduction to Web3 ya Introduction to Web3 kemudian kalian selesaikan apa namanya kelasnya sampai dapat sertifikat. Kemudian sertifikatnya di-upload di LinkedIn kalian. Dan kalian harus sudah punya LinkedIn sendiri ya. Kemudian nanti apa namanya di tag nama saya nggak apa-apa. Nah nanti kalian di screenshot ya. Jadi sertifikat sama screenshot bahwa kalian sudah upload di LinkedIn itu dijadikan satu kemudian di-upload ke si akad.
Nanti foldernya ke Sepada, sorry. Nanti foldernya saya buatkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sebentar saya buatkan untuk absensinya. Dan jangka waktunya 2 minggu dari sekarang ya. Untuk pengumpulan tugas pengganti UTS-nya.